Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua saat ini siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tematik kita yang berkaitan dengan neraka dan surga, dan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan khusus mengenai neraka. Sangat mengerikan, tapi bagaimanapun kita wajib tahu supaya kita lebih beriman, lebih memperbaiki kualitas iman kita dan lebih mempersiapkan bekal kita dengan lebih baik lagi ya Pak Ustadz. Terus sekali. Ya, alhamdulillah kita semua saat ini sudah menginjak Ramadan yang ke-17 ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan ke-18 atau 17 ya Pak? 18 ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai tuntas semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebentar lagi kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengisi waktu kita dengan mendengarkan kajian, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Umar Maka. Oleh karenanya untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol. Barakallahu fiik buat Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa diistiqomahkan, dithabatan Allah di atas jalan dakwah ini. Walau semakin dakwamu itu kemudian di jalan Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW, ujian itu pasti datang. Karena kalau tidak diuji itu bukan dakwah, itu lagi piknik terakhir. Dan seluruh jamaah yang sudah bergabung, mari luruskan niat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, sejenak kita duduk saling mengingatkan, ini menjadi sebab Allah jauhkan wajah-wajah kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jamaah rahmat Allah, ikhwatillah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majlis kita ini, yang semoga Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan. Ada malaikat-malaikat Allah yang mendoakan setiap di antara kita, dan semoga saat ini majlis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan perkumpulan majlis malaikat-malaikatnya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majlis ini di hari ke-18 bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allahu Akbar. Tak terasa ini adalah hari ke-18. 17 hari Ramadan akan meninggalkan kita semua, dan demi Allah setiap hari-hari yang terlalu akan pernah kembali kepada kita. Maka siapapun di antara kita yang pengingat bagi hamba Allah yang fakir ini, siapapun di antara kita yang belum memaksimalkan ketaatan ibadahnya, tilawahnya di hari-hari yang telah berlalu, di depan kita masih ada khairu ayyami Ramadan, hari-hari terbaik dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir, di mana Rasulullah SAW akan mengencangkan sarungnya, di mana Rasulullah akan menghidupkan malam-malamnya, di mana Rasulullah akan membangunkan keluarganya, kerabatnya, istri dan anak-anaknya, agar
menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jamaah rahmatullah Allah, akhwatul iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita masih dalam serial atau seri Al-Jannatu wan Nar fil Quran was Sunnah. Surga dan neraka di dalam Al-Quran dan hadis. Ka'annaka taraha. Seakan-akan engkau memandangnya atau melihatnya. Jamaah rahmatullah Allah, akhwatul iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Tidaklah seseorang itu jika mengetahui tentang neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali itu akan menahan mereka untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Seandainya mereka yang saat ini bermaksiat, mereka yang saat ini melanggar aturan-aturan Allah, mengetahui tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana azabnya, bagaimana penghuni neraka kelak akan berteriak, akan mengemis kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Bagaimana penghuni-penghuni neraka itu ketika di neraka akan menyesal, lalu mereka meminta, memohon, berteriak kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka agar kami melakukan amal-amal bukan amal yang dulu kami lakukan di dunia. Ya Allah, Ya Rahman. Akan tetapi penyesalan hari itu sudah tidak akan pernah berarti sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa jamaah rahmatullah di banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita hamba-hambanya agar senantiasa takut akan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, bukan cuma diri kalian, wa ahlikum nara, dan juga jaga kerabatmu, jaga suamimu, jaga anak-anakmu dari siksa neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah, tahukah engkau bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, sehingga neraka itu tidak akan pernah penuh. Neraka itu tidak akan pernah penuh dengan banyaknya manusia yang dimasukkan, disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. 'Alaiha malaikatun wilad. Tahukah engkau neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia itu di atasnya malaikatun ghiladun syidad. Ya Allah, tidak ada yang bisa selamat dari neraka. Jika mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menyogok malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? 'Alaiha malaikatun ghilad. Di atas neraka Allah ada malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras, yang tidak akan pernah mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatul Allah, akhwatul iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Hari ini adalah sesi kedua pembahasan kita tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas pembahasan pertama kita tentang neraka, yaitu sifatun nar, sifat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Sudah jelas? Ya, ini lebih jelas Pak Ustadz, terima kasih. Ya.
karena memang ini belum diatur di sini audionya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Kita sudah selesai dari pembahasan pertama tentang neraka, yaitu sifat-sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tentang bagaimana penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala, juga sudah membahas bagaimana luas dan dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas tentang tingkatan neraka. Darakun nar. Karena jika surga namanya darajah, kalau neraka darak. Kenapa beda? Padahal sama-sama tingkatan. Karena surga, kata ulama, tingkatannya itu naik ke atas, sementara neraka tingkatannya itu turun ke bawah. Lalu kemudian jamaah rahmat Allah, kita sudah membahas tentang abwabun nar, abwabu jahannam, pintu neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44, wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembali mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari manusia. Artinya bahwa manusia akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka dari pintu-pintu sesuai dengan dosa-dosanya. Sebagaimana surga akan dimasuki oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga dari pintu-pintu yang sesuai dengan amal-amal mereka. Ahli salat akan masuk surga dari pintu salat, ahli puasa akan masuk surga dari pintu puasa, ahli jihad akan masuk surga dari pintu jihad, sebagaimana ahli sedekah akan masuk surga dari pintu sedekah. Ada nggak yang masuk surga dari semua pintu, Ustaz? Ada. Di antara yang didoakan Nabi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kita sudah membahas tentang bahan bakar neraka, panasnya neraka. Neraka itu bisa berbicara, sebagaimana neraka itu bisa melihat, sehingga ketika orang-orang yang akan digiring, dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, itu sudah dilihat oleh neraka Allah, maka saat itu neraka itu bergemuruh, murka, marah kepada mereka yang akan dimasukkan ke dalamnya. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, ternyata panasnya dunia tidak lepas dari pengaruh panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Untungnya neraka itu tidak bocor. Seandainya neraka itu bocor, kata ulama, sebesar lubang jarum, lahtarakat ad-dunya wa ma fiha. Maka dunia tempat tinggal kita ini akan hangus semua dan isinya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau merasa panas di dunia ini, abriduha bis-shalah. Dinginkan panasnya dunia ini dengan segera mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kedua dari tema besar neraka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Hari ini kita akan membahas tentang penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian kekal di dalam neraka. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk di antaranya. Mereka kekal di neraka, setiap mereka ingin keluar darinya, mereka tidak pernah bisa keluar selama-lamanya. Ya Allah, Ya Rahman. Sebagaimana kita akan membahas apa saja dosa-dosa yang dilakukan seorang sampai dia bisa kekal di neraka. Ini penting jemaah rahmat Allah, agar kita menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan yang ternyata ini bisa membuat seorang manusia, seorang hamba akan tinggal abadi dan kekal dalam siksa pedih neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita akan membahas jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ada orang yang dimasukkan neraka ghairu mukhallad, mereka tidak kekal di neraka. Artinya mereka ini masih bisa keluar dari neraka ketika ada yang meminta syafaat untuk mereka. Siapa mereka? Ini akan kita bahas, termasuk dosa-dosa yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Barang siapa yang melakukan dosa ini, walau dia adalah orang yang beriman, walau dia adalah ahlu tauhid, dalam dirinya ada tauhid, walau dia adalah umat Muhammad kaum muslimin, maka mereka tetap
akan masuk ke dalam neraka kalau melakukan dosa-dosa ini. Tetapi karena mereka adalah orang yang di dalam dirinya ada tauhid, mereka meninggal tidak menyekutukan Allah, maka ada kesempatan, ada harapan di mana mereka masih bisa keluar dari neraka. Ini pun jangan pernah berharap bahwa engkau tidak apa-apa masuk neraka selama masih ada harapan. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah jauhkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di antara pembahasan kita jemaah rahmatullah, ternyata dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam hadis ada orang-orang sudah dilabeli dengan neraka. Mereka itu tempatnya sudah diumumkan di dalam Quran bahwa mereka, ya Allah, tempatnya sudah di neraka. Jangan-jangan. Kenapa kita harus bahas? Agar kita memuhasabah diri kita. Jangan-jangan perilaku kita, tabiat kita, sikap, perbuatan kita seperti mereka orang-orang yang ternyata sudah dilabeli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau hati-hati jangan rahmatullah. Jangan mudah mengkafirkan saudara kita. Mereka yang mengkafirkan ahlul millah, ahli tauhid yang bukan orang kafir, maka sungguh kata-kata kafir itu akan kembali dalam dirinya. Sebagaimana mereka yang tidak mengkafirkan, yang diwajibkan, diharuskan dikafirkan Allah, maka juga itu akan merusak tauhid agama dalam dirinya. Maka memang kata permasalahan takfir ini harus pertengahan. Kita tidak boleh kemudian bermudah-mudah mengkafirkan orang, karena itu akan kembali kepada kita sebagaimana seorang muslim harus mengkafirkan yang Allah sudah kafirkan di dalam Al-Quran. Terakhir, jemaah rahmat Allah, kita akan membahas tentang ada 7 poin yang akan kita bahas di sesi kedua hari ini tentang penghuni neraka. Poin ke-6 adalah wanita ternyata yang paling banyak akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ustaz, kenapa kebanyakan wanita yang masuk neraka? Nanti akan kita bahas insyaallah. Walau ternyata yang paling banyak juga menghuni surga Allah adalah wanita. Kenapa Ustaz? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena selain wanita-wanita dunia, anak cucu Nabi Adam yang akan masuk memenuhi surga Allah, ternyata Allah telah menciptakan nisaul jannah, wanita-wanita surga, yaitu bidadari yang akan menemani setiap laki-laki beriman nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir, jemaah rahmat Allah, pada pembahasan hari ini, besarnya fisik penghuni neraka. Kalau fisik penghuni surga kan sudah kita bahas bahwa tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga dalam bentuk fisik Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Adam penciptaannya fisik daripada ayahanda Adam itu 60 hasta. 60 hasta berarti sekitar 30 meter. Tinggi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga Allah. Sementara penghuni neraka akan kita jelaskan insyaallah bagaimana besarnya fisik mereka sebagaimana disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kita masuk ke poin pertama atau pembahasan pertama dari tema kita hari ini, ahlun nar wa jaraimuhum, penghuni neraka dan dosa-dosa yang membuat mereka akhirnya dicampakkan, dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ahlun nar al-mukhalladuna fiha. Penghuni neraka yang mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sampai kapan Ustaz? Selama-lamanya. Mereka tidak pernah keluar darinya. Dan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami berjanji akan melakukan amal-amal yang selain amal-amal yang kami lakukan. Mereka pula yang kemudian akan berteriak, Ya Malik, Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk.
Ya Allah, waliyadu billah. Itu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah rahmat Allah mengingatkan, memerintahkan, menganjurkan setiap di antara kita berlindung dari siksa api neraka. Setiap di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan beruntunglah hamba-hamba Allah yang disampaikan Allah di bulan Ramadan kali ini. Bagaimana tidak? Rasulullah menyebutkan dalam hadis, lillahi fi, di dalam bulan Ramadan ini ada hamba-hamba Allah, ada orang-orang yang diselamatkan Allah dari siksa neraka Allah. Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan, dan itu di setiap malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan 18 malam Ramadan yang telah berlalu, Allah telah memilih kita semua di antara yang sudah dijauhkan, diselamatkan Allah dari siksa nerakanya. Mari ucapkan amin. Amin ya rabbal alamin. Ya men rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang kekal di neraka? Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan Allah di banyak ayat di dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang kekal di neraka, la yakhrujuna minha, mereka tidak akan pernah sama sekali bisa keluar dari neraka. Ya Allah. Siapa mereka? Yaitu ahlul kufri wasyirk. Mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah penghuni abadi kekal di neraka. Bahkan neraka itu disebut maskan, tempat tinggal mereka. Dan seburuk-buruk tempat tinggal yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Di antara dalil yang menegaskan bahwa orang-orang kafir sebagaimana orang-orang musyrik itu kekal di neraka, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Ada banyak ayat. Ini tidak bisa kita baca satu-satu ayat. Di antaranya adalah bagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 36. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Dan orang-orang yang mendustakan, mengingkari, kufur terhadap ayat-ayat kami. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Dan menyombongkan diri mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar. Ya Allah, kata Allah, mereka orang-orang yang mendustakan, kufur terhadap ayat-ayat Allah, menyombongkan diri mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka adalah penghuni neraka. Bukan cuma penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Sebagaimana ini juga ditegaskan Allah jemaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Bagi mereka orang-orang kafir, neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah mati di dalam neraka. Ya Allah. Ya Allah. Tahukah kita jemaah rahmat Allah, yang paling diminta penghuni neraka ketika mereka sudah merasakan, sudah disiksa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum, setiap hangus daging kulit-kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Maka kami akan gantikan kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab kami pedih. Nah, penghuni neraka itu yang mereka minta adalah agar mereka dimatikan saja, agar mereka mati di neraka supaya urusannya, perkaranya selesai. Itu yang mereka minta kepada malaikat penjaga neraka. Ya Malik,
Ya Malik, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhan, liyaqdi alaina rabbuk, agar Tuhanmu mematikan saja kami di neraka ini, agar urusan kami selesai. Tapi kata Allah, la yuqadha alaihim fayamutu. Orang-orang kafir yang di dunia ini kafir kepada Allah, mereka tidak akan pernah mati di neraka. Bukan cuma itu, wala yukhaffaf anhum adzabiha wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Bukan cuma tidak bisa mati di neraka, kata Allah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak akan pernah diringankan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sampai di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti siapa orang yang kekal di neraka? Orang yang kekal di neraka adalah mereka orang-orang yang kafir, mendustakan agama Allah, mendustakan Nabi Muhammad SAW, atau simpelnya hari ini mereka yang tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan Nabi yang menyempurnakan risalah semua Nabi sebelum Muhammad SAW. Kita masuk ke tema ke poin kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran menjelaskan sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang penghuni neraka yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka Allah. Siapa mereka? Yaitu satu orang-orang kafir, yang kedua al-musyrikun, mereka yang menyekutukan Allah dengan sesuatu di dunia ini. Maka mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pengingat bagi kita, memperhatikan diri kita, memuhasabah diri kita. Jangan sampai kita sudah mengaji, kita sudah kemudian Allah karuniakan nikmat Islam ini, tapi kita belum menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Di antara doa yang dianjurkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wahai Allah, wahai Tuhan kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara kami sadar, kami tahu tentang perbuatan tersebut. Sebagaimana kata Nabi, kita juga diperintahkan berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita lakukan tanpa kita sengaja, atau kita tidak sadari bahwa ternyata kita melakukan perbuatan syirik tersebut. Nah, di antara bentuknya adalah biasanya perbuatan syirik dalam bentuk ucapan. Seandainya bukan Mbak, saya tidak tahu, mungkin saya ini sudah hancur, mungkin saya ini sudah mati. Ini tidak boleh. Ini diantara biasanya yang kita tidak sengaja atau kita tidak sadari kemudian tergelincir. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, khususnya kesyirikan yang kita sadari sebagaimana yang mungkin tidak kita sadari. Poin kedua, jemaah yang dirahmati Allah, pada pembahasan kita siang hari ini adalah dosa-dosa yang pelakunya akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk dibahas. Apa saja perbuatan dosa yang kalau itu dilakukan, maka ini akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, dan bukan cuma sekedar sementara di neraka, tetapi ini akan mengabadikan pelakunya yang melakukan dosa ini di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amal, ada beberapa perbuatan yang pelakunya itu disebutkan di dalam Al-Quran khalidina fiha. Mereka akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara dosa perbuatan yang pelakunya itu akan dikekalkan di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku al-kufru wasyirk. Mereka pelaku kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah dosa terbesar, yaitu pelaku kekufuran dan kesyirikan, mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah, termasuk diantaranya adalah melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dan ini tadi sudah kita bahas bahwa di antara mereka yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah al-kuffar wal musyrikun, yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Sehingga siapapun yang melakukan perbuatan kufur, perbuatan syirik, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kembali kepada Allah, maka pelakunya ini kekal di neraka. Ayat-ayatnya diantaranya tadi yang sudah kita bacakan di awal ketika membahas tentang orang-orang yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ahlus syirk wal kufur mukhallad finnar, bahwa pelaku kesyirikan dan kekufuran itu kekal di neraka. Dua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang perbuatan yang bisa menjadikan pelakunya itu kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mendustakan syariat Allah. Mohon diingat baik-baik ya. Mendustakan salah satu syariat Allah dan tidak melakukannya. Artinya tidak meyakini kewajibannya. Contoh, ada orang sholat bukan karena mendustakan, murni karena malas. Nah, orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana Allah sebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangankan orang yang meninggalkan sholat, orang yang melalaikan sholatnya saja diancam kebinasaan, kehancuran oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan yang meninggalkannya? Akan tetapi, kalau meninggalkan sholat itu karena malas, tidak ada keinginan, ini masih ada harapannya dia kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, yang bahaya adalah kalau orang itu meninggalkan sholat, dia tidak sholat atau tidak mau mengeluarkan zakat atau kemudian tidak mau haji karena mengingkari kewajibannya. Ini dua hal yang berbeda. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau umroh karena malas, karena tidak punya keinginan yang kuat. Ini jemaah rahmatullah tidak sampai membuat orang itu kufur kepada Allah, tetapi dia bermaksiat, ia fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada orang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu wajib, itu orang yang berlebihan. Sholat itu tidak wajib, tidak ada. Nah, kalau itu bahaya itu. Ini menjerumuskan seseorang itu kepada kekufuran karena menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada orang kemudian jemaah rahmatullah Allah tidak mau mengeluarkan zakat, walau dia sholat, walau dia haji, walau dia ikut pengajian, tidak mau mengeluarkan zakat karena tidak meyakini kewajibannya. Hati-hati, tidak meyakini kewajibannya. Maka ini juga bisa membuat ia terjerumus kepada kekafiran, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya bisa kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain. Orang yang kemudian tidak percaya dengan peristiwa Isra, diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka ini bisa menjerumuskannya kepada kekufuran sebagaimana pendapat yang disepakati oleh jumhur ulama. Barang siapa yang mengingkari, tidak percaya, tidak membenarkan peristiwa Isra, padahal itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka pelakunya bisa terjadi kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan juga di dalam Al-Qur'an jemaah rahmatullah Allah dalam surah Al-Muddatsir. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Wahai kalian yang disiksa Allah di dalam neraka Saqar, apa yang membuat kalian dimasukkan dalam neraka Saqar ini? Mereka kemudian menjawab, lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang kemudian melaksanakan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan kedua.
Yang siapapun yang melakukannya zaman Allah, maka sungguh ia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat ya, beda antara orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji karena malas, karena tidak mau. Ini tidak sampai jatuh kepada kekufuran, tetapi ini hanya menjadi orang yang bermaksiat atau orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka walau mereka tidak akan kekal di neraka, mereka akan dikeluarkan dari neraka ketika ada yang memberikan syafaat kepada mereka. 3. Yang kedua adalah itu yang tidak yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak haji, tidak umroh, tidak bersedekah, karena tidak mengeluarkan zakat, karena tidak meyakini kewajiban syariat-syariat tersebut, maka ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa membuat pelakunya, jamaah yang dirahmati Allah, kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang dikekalkan Allah di dalam neraka, adalah yang disebutkan Allah dalam surah Al-Ahzab. Quran surah Al-Ahzab ayat ke 67. Ya, surah Al-Ahzab ayat ke 67. 66 sampai 67. يوم تقلب وجوههم في النار. Hari di mana mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna ya laitana. Lalu mereka mulai menyesali diri mereka. Mereka berkata, ya laitana, duhai seandainya dulu kami di dunia ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai seandainya kami dulu di dunia taat kepada Allah, wa ata'na Rasulah, dan kami taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Ini diantara sebab orang itu akan dikekalkan Allah di neraka. Apa itu? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka yang sebenarnya tidak memusuhi, mereka yang sebenarnya tidak benci kepada kebenaran, mereka sebenarnya tidak mendustakan kebenaran, tapi kenapa mereka kekal di neraka kalau begitu? Kata mereka ketika mereka disiksa dalam neraka, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ikut-ikutan kafir, ikut-ikutan dustakan Quran, ikut-ikutan memusuhi syariat Allah. Kenapa? Mengikuti bosnya, mengikuti atasannya. Ya Allah, ya Rahman, wal iyadu billah. Berarti sampai di situ, sampai di sini, di antara amalan perbuatan yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka dan kekal di neraka adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan sampai ikut-ikutan kufur kepada Allah. Ikutan-ikutan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena apa? Karena tunduk taat kepada atasannya. Karena tunduk taat kepada atasannya, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Mereka takut akan dipecat, mereka takut akan kehilangan jabatannya sampai ia ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan kemudian melakukan dosa biasa, ikut-ikutan kufur. Perlu digarisbawahi, ikut-ikutan melakukan perbuatan kufur kepada Allah. Ikut-ikutan mengatakan sholat itu tidak wajib. Ikut-ikutan membenci syariat Allah, membenci Al-Quran Allah, kitabullah, membenci kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, barulah mereka menyesal. Ya laitana
duhai seandainya dulu saya tidak taati, itu atasan saya. Duhai seandainya dulu di dunia saya tidak atasi, itu bos saya. Ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duhai seandainya dulu di dunia saya hanya taat kepada Allah dan Rasulnya saja. Wa qalu rabbana, barulah mereka mengemis kepada Allah. Tuhan, wahai Tuhan kami, inna ta'na sadatana, yang membuat kami begini karena kami dulu mentaati pembesar, pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana fadalluna sabila, dan atasan-atasan kami, orang-orang besar di tengah-tengah kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Karena rahmat Allah, ini jadi pengingat bagi kita semuanya. Hati-hati ikut-ikutan. Apalagi kalau kemudian ikut-ikutannya ini bukan hal biasa, ikut-ikutan kufur kepada Allah, ikut-ikutan mendustakan ayat-ayat Allah, ikut-ikutan menghinakan syariat Allah. Hati-hati. Ada hari di mana mereka yang ikut-ikutan di dunia ini akan menyesali perbuatan mereka. Lalu berangan-angan, berandai-andai, ya laitana ata'na Allah. Baru menyesal, baru mereka berandai-andai, duhai seandainya saya tidak taat dulu kepada mereka. Saya hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran, jamaah rahmat Allah, mengkisahkan kepada kita begitu banyak kisah keteguhan yang tidak mau ikut-ikutan, yang rela kenikmatan dunianya tercabut demi agar surganya tidak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang disebutkan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 66 dan 67 ini, yang demi keuntungan dunia, yang demi jabatan di dunia, ikut-ikutan kufur, ikut-ikutan melakukan perbuatan syirik. Hati-hati ya. Dulu ada banyak orang tak hanya rela kehilangan jabatan, bahkan rela kehilangan nyawa demi la ilaha illallah, tauhidnya, demi agar mereka tidak ikut-ikut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengkisahkan kepada kita kisah Asia binti Muzahim? Dan ini Masya Allah, Allahu Akbar, buat ibu-ibu yang rahmat Allah, saya anjurkan sering-sering membaca kisah Asia binti Muzahim. Demi Allah, tidak ada manusia hari ini yang diuji oleh Allah, tidak ada manusia, tidak ada wanita hari ini diberikan Allah kesulitan sebagaimana ujian kesulitan daripada Asia binti Muzahim. Seorang wanita yang sudah menjadi ratu Mesir dengan semua istana dan kemewahan yang ada di dalamnya. Wanita yang sudah ditinggikan, sudah dimuliakan di tengah-tengah orang-orang Mesir saat itu. Tapi lihat, ketika ia memahami tentang surga Allah Subhanahu wa taala, wanita mulia ini rela dicampakkan dari istana. Wanita mulia ini yang tadinya disanjung-sanjung, yang tadinya dimuliakan, bahkan disucikan. Kenapa disucikan? Karena kan suaminya adalah Tuhan dan dia adalah istri Tuhan, sehingga orang-orang Mesir mensucikan wanita ini. Tetapi ia memilih dicampakkan dari istananya, ia memilih dihinakan, disiksa, dipukul, tidak diberikan makan dan minum, demi agar surga yang dijanjikan Allah tidak hilang darinya. Allahu Akbar. Memilih tetap taat kepada Allah dan Musa daripada taat kepada pemimpin yang menjanjikan jabatan, menjanjikan kenikmatan saat itu, yaitu Fir'aun, yang tak lain adalah suaminya. Dan akhirnya doanya, munajatnya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Wa daraballahu masala, dalam surah Tahrim ayat 11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Allah memberikan perumpamaan bagi kalian wahai para wanita. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang beriman wahai kepada kalian seluruh umat manusia. Siapa perumpamaan orang-orang beriman? Imra'at Fir'aun, istri Fir'aun yang memilih dicampakkan dari istana, yang memilih sakit, pukulan, siksaan daripada ikut-ikutan kafir, ikut-ikutan melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Bahkan doanya kemudian diabadikan Allah.
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah wahai orang-orang beriman ketika Asya binti Muzahim menghadapi siksaan dari suaminya sendiri, menghadapi siksaan dari tentara-tentara Firaun. Lalu setiap ia disiksa, bagaimana siksaannya? Ia dipasung. Dipasung kedua tangannya, kedua kakinya. Ya Allah, yang dulunya ratu memilih dipasung. Yang dulunya orang yang dieluk-elukan, dipuji, disanjung, memilih dipasung. Demi apa? Demi agar ia tidak kehilangan surganya yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai doanya diabadikan Allah. Irqalat, ingatlah ketika Asia dalam siksaannya dia berdoa kepada Allah, Rabbi banili indaka baita fil jannah. Ya Allah, ya Allah Tuhanku, siksaan ini tidak jika engkau sudah membangunkan di sisimu bagiku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumidh dhalimin. Selamatkan, jauhkan aku dari orang-orang zalim. Bagaimana bukan cuma satu kisah ini, ada banyak kisah di mana Allah mengajarkan, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa taat hanya kepada Allah dan Rasul. Walau kita akan mendapatkan ujian yang besar. Siapa yang tidak mendengar bagaimana Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun, ketika ia diberi pilihan antara beriman kepada Allah Tuhannya Musa atau satu-satu anaknya dan dirinya akan dilemparkan dalam kuali yang panas. Lalu Masyitah mengatakan, wahai Fir'aun, silahkan lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku tidak akan pernah menggantikan imanku kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akhirnya satu-satu mereka dilempar sampai yang terakhir adalah bayinya yang dipelukannya. Ketika ditarik, Masyitah hampir saja tergelincir. Lalu kemudian Allah kuatkan Masyitah, memperbicarakan bayinya. Ya ummata, wahai ibunda, jangan pernah ragu engkau di atas kebenaran. Maka Masyitah berkata kepada Fir'aun, Fir'aun, aku siap dilemparkan. Satu permintaan terakhir, wahai Fir'aun, jika kami semua telah engkau bunuh di kuali ini. Satu permintaanku, wahai Fir'aun, kumpulkan tulang belulangku, wahai Fir'aun, aku dan anak-anakku, dan kuburkan kami di satu tempat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Masyitah seperti ia diazab sekeluarga, ia berharap karena pengorbanan ini telah ia akan dimasukkan Allah sekeluarga di surga Allah. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika berada di langit Allah tiba-tiba mencium wangi yang begitu harum di langit Allah. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadza? Wangi apa ini wahai Jibril yang memenuhi langit Allah? Kata Jibril, Muhammad, tahukah engkau wangi ini dari mana? Wangi ini wahai Muhammad min Masyitah. Wangi ini dari tulang belulangnya Masyitah dan anak-anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah berapa kita sebutkan jemaah rahmat Allah? Amalan yang pelakunya akan kekal di neraka. 1, pelaku kekufuran dan syirik. 2, mengingkari, mendustakan kewajiban sebuah ibadah atau syariat. Mendustakan sholat, bahwa sholat itu tidak wajib. Ini juga akan mengenalkan perilakunya dalam neraka. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, ikut-ikutan. Sayangnya ikut-ikutannya bukan pada kebaikannya tetapi kebaikan, tapi ikut-ikutan karena harus taat kepada atasan, harus taat kepada pemimpin, sampai ia melakukan perbuatan kufur dan sampai ia melakukan perbuatan syirik yang dibenci oleh Allah dan dia tidak sempat taubat sampai ia dimatikan, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jemaah rahmat Allah, di antara amalan perbuatan pelakunya akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah an-nifaq, kemunafikan. Ya Allah. Yang dimaksud kemunafikan di sini yang akan kekal di neraka adalah mereka menyembunyikan kekafiran dalam dada mereka. Aslinya mereka itu kafir original 100%, itu aslinya. Aslinya mereka kafir.
Bedanya mereka kafir dengan kafir yang lain karena mereka memperlihatkan Islam, makanya mereka namanya munafik walau aslinya adalah kafir. Nah ini disebut dengan kafir i'tiqadi, i'tikadnya, akidahnya yang kafir. Ada orang dia tidak sampai kepada akidahnya. Ada orang jemaah rahmatullah hanya munafik dalam segi perbuatan, tapi bukan secara i'tiqad. Munafiknya itu hanya dalam segi perbuatan. Nah, ini bisa saja terjadi kepada seorang muslim, seorang mukmin. Ketika dia berjanji, lalu kemudian menyalahi, mengingkari janjinya sekali, dua kali. Ini diantara ciri-ciri perbuatan munafik. Nah, bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah, dan yang kekal di neraka Allah adalah i'tiqadi, yang keyakinannya, akidahnya memang kafir. Akan tetapi, jamaah rahmatullah, kekafiran tersebut disembunyikan dalam dadanya, tidak ada yang tahu. Lalu tiba-tiba mereka pakai jilbab, lalu kemudian ganti KTP-nya agama muslim Islam. Lalu kemudian mulailah dia merusak Islam dari dalam, mulailah dia memecah belah Islam dari dalam. Ini jamaah rahmatullah. Atau demi keuntungan duniawi, supaya kemudian bisnisnya lancar, tidak diganggu, maka kemudian dalam hatinya itu kekafiran, itu i'tiqadnya, lalu kemudian pura-pura masuk Islam supaya menguntungkan secara dunia, usahanya dan lain-lain, dan itu tampak ketika Islam yang dilecehkan, mereka bahagia. Ketika Islam ditinggikan, mereka ini kemudian marah. Ketika syariat Allah dimunculkan, ketika bacaan Quran ini ditampilkan di pinggir jalan, mereka yang mengamuk-ngamuk. Tapi ketika maksiat yang kemudian banyak diekspos di media sosial, mereka biasa-biasa saja. Nah, ini yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, menyembunyikan kekafiran, memperlihatkan keislaman. Ciri-cirinya mudah. Kalau ada orang ketika Islam ini ditinggikan, mereka marah, dan ketika Islam ini dimusuhi dan dihinakan, mereka diam. Ini biasanya ciri-ciri tanda-tanda orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan keislaman. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka kekal di neraka, jemaah rahmatullah, yang pertama Quran surah At-Taubah ayat 68. Quran surah At-Taubah ayat 68, di mana Allah berfirman, وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. Allah telah menjanjikan bagi orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan juga orang-orang kafir, nar jahannam khalidina fiha, neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat lain yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik, kenapa orang munafik juga kekal, Ustaz? Jemaah rahmatullah Allah, kerusakan yang dilakukan orang munafik itu lebih berat dibanding orang kafir asli yang memperlihatkan kekafiran. Orang munafik itu kerusakannya bagi agama Allah lebih besar. Itu kenapa orang munafik ini nerakanya lebih rendah. Nerakanya lebih rendah daripada orang kafir itu sendiri. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tingkatan ad-dark. Nah, kalau surga tadi ad-darajah. Fi darkil asfali minan nar, berada di tingkatan paling rendah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya, di antara dosa perbuatan yang akan mengekalkan pelakunya itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibar, sombong. Walau yang dimaksud sombong di sini adalah kesombongan yang membuatnya sampai kepada menolak kebenaran. Seperti Abu Jahal, kan yang membuat Abu Jahal itu menolak Nabi Muhammad karena kesombongannya. Kesombongan seseorang yang sampai membuatnya mendustakan syariat Allah. Kesombongan seseorang sampai membuatnya mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kesombongan yang seperti ini itu akan menjadikan pelakunya akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesombongan
yang kadang merasa sombong dengan hartanya, ini akan sementara dia masih tetap melakukan perintah Allah, tidak mendustakan syariat Allah, tidak mengingkari Al-Quran, ini tidak sampai kekal di neraka. Yang dimaksud, mohon dicatat baik-baik, yang dimaksud al-kibar, sombong di sini adalah kesombongan yang sampai membuat mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti pembesar-pembesar Quraisy yang menyombongkan diri mereka, yang mendatangi Nabi Muhammad lalu kemudian berkata, Muhammad, kami mau duduk di majlismu. Muhammad, kami mau mendengarkan bacaan Qur'anmu. Syaratnya, wahai Muhammad, usir, jauhkan orang-orang miskin dari majlismu. Kami tidak mau semajlis dengan Bilal, hamba sahaya. Tapi bagaimana kami mau duduk dengan mereka? Bagaimana kami mau duduk dengan Ammar ibn Yasir, hamba sahaya? Bagaimana kami mau duduk di majlismu sementara ada Khabbab ibn al-Arad, Suhaib ar-Rum, intinya semua orang-orang miskin. Kami tidak mau duduk. Orang-orang yang menyombongkan dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sempat memikirkan hal tersebut, bagaimana kalau kemudian di satu majelis dikhususkan mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang besar, mereka para petinggi, Allah kemudian menurunkan ayat dalam Al-Quran, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Muhammad, jangan jauhkan, jangan usir orang-orang miskin yang senantiasa menyebut, memanggil nama Tuhannya di sore dan di pagi dan di malam hari. Dan ini pelajaran kata ulama. Jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang biasanya rela meninggalkan temannya karena sudah menemukan teman yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih menguntungkan secara duniawi. Hati-hati. Mereka yang engkau tinggalkan karena mereka miskin, cuman bisa ngajak ke pengajian doang, cuman bisa ngajak ke pengajian online doang, tetapi tidak bisa atau jarang mengajak kita kepada hal-hal yang menguntungkan kepada dunia. Hati-hati. Kata Allah, wasbir, sabarkan dirimu dengan mereka yang mengingatkanmu kepada Allah, yang mengingatkanmu untuk kemudian belajar agama, yang mengingatkanmu untuk tadabbur Quran, yang mengingatkanmu untuk menambah agamamu, yang mengingatkanmu untuk mengenal Rasulmu, mengenal Nabi. Allah mengingatkanmu dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina aynaka anhum. Ini nasihat bagi hamba Allah yang fakir ini, nasihat bagi seluruh jamaah yang sudah bergabung di kajian ini. Allah tidak hanya mengingatkan kita, sabarkan dirimu dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, walau mereka kere, walau mereka miskin, walau mereka tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya dunia. Ketika mereka sering mengingat Allah, sabarkan dirimu. Kalau punya teman seperti ini yang sering mengingatkanmu kepada Allah, sabarkan dirimu. Bahkan Allah ingatkan kepada kita semua, wala ta'du aynaka anhum, jangan palingkan wajahmu dari mereka. Allahu Akbar. Jangan palingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia ini. Kenapa kita tidak diperintahkan bersabar dan tidak meninggalkan teman-teman seperti ini? Kan bisa jadi mereka lah yang akan berdoa untuk menanti pada hari kiamat. Mereka lah yang akan mencarimu ketika tidak menemukanmu di surga Allah. Mereka lah yang akan berdoa kepada Allah, Tuhan, aku tidak melihat temanku yang biasa mengaji bersama aku hari ini. Ya Allah, nikmat ini akan semakin sempurna jika sahabat yang sering bersama kami dulu di dunia, yang sering membantu kami, pengajian kami, yang biasa memberi makan kepada orang-orang miskin, dan kami kenal ia di dunia. Ya Allah, nikmat-Mu akan semakin sempurna jika hari ini Kau juga masukkan mereka ke dalam surga bersama kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan Allah memperbanyak teman-teman baik bagi kita semuanya yang kelak akan mendoakan, akan mencari kita di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seperti Allah kumpulkan kita di majelis kita saat ini, semoga jamaah yang dirahmati Allah, Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita kelak di Jannatul Firdausil A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. . Kita lanjut jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Eh, kita sudah selesai dari poin atau dua pembahasan, mereka yang kekal di neraka dan dosa-dosa yang bisa membuat orang itu kekal di neraka. Mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama adalah kekufuran dan kesyirikan, yang kedua adalah menolak, ya, mendustakan kewajiban, perintah dan syariat Allah, menolak kewajiban sholat. Tidak sholat itu karena mendustakan, mengingkari kewajiban sholat. Yang ketiga, ikut-ikutan. Sayangnya ikut-ikutannya adalah ikut-ikutan kufur, ikut-ikutan melakukan kesyirikan dan tidak sempat tobat, maka mereka juga akan kekal di neraka. Yang keempat, munafik, yaitu yang menyembunyikan Islam, menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan Islam. Yang kelima adalah kesombongan yang sampai membuat mereka mendustakan kebenaran, mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, jemaah rahmat Allah, pembahasan kita adalah penghuni neraka tapi mereka tidak kekal. Masuk neraka, mereka disebut juga ahlun nar, tapi mereka alhamdulillah, ya. Kok alhamdulillah Ustaz? Maksudnya karena tidak kekal di neraka. Mereka masuk neraka Allah, tapi mereka ini tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah ahlu tauhid, ya. Orang yang tidak kekal di neraka, masuk neraka tapi tidak kekal di neraka, mereka akan keluar di neraka Allah, adalah ahlu tauhid. Mereka yang dalam diri mereka ada tauhid dan tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Adapun yang pelaku kesyirikan ini sudah kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak kekal zaman termasuk adalah ahli tauhid, mereka yang termasuk ahli tauhid yang ada tauhid dalam diri mereka, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka memiliki dosa yang begitu banyak, ya. Mereka banyak memfitnah, mereka banyak menuduh, mengambil hak saudaranya, tidak mengembalikan hak saudaranya, khianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Saking banyaknya dosa-dosa mereka, lebih berat akhirnya dosa mereka dan lebih ringan amal kebaikan mereka dibanding dosa-dosa mereka. Nah, orang-orang seperti ini jemaah rahmat Allah akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, tetapi mereka tidak akan kekal di neraka. Khususnya ketika ada yang memberi syafaat kepada mereka. Rasul, contohnya Nabi, memberi syafaat kepada mereka. Maka mereka akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena disebutkan dalam hadis, dan ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, maka Rasulullah SAW akan bermunajat, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar umat-umatnya yang saat ini di dalam neraka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara syafaat nanti adalah syafaat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, di mana Allah setelah malaikat memberi syafaat, setelah Nabi memberi syafaat, setelah Nabi memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, lalu kemudian orang tua memberi syafaat, anak memberi syafaat untuk orang tua, sahabat memberi syafaat untuk sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah rahmat Allah, coba perhatikan kehidupan kita hari ini. Adakah di antara orang-orang yang ada di sekitar kita ini kira-kira akan memberikan syafaat untuk kita kelak nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala? Adakah anak kita kira-kira saat ini akan memberikan syafaat? Adakah kita juga akan memberikan syafaat untuk orang tua kita? Adakah sahabat-sahabat yang kita miliki hari ini, jemaah rahmat Allah, itu akan memberikan syafaat kepada kita? Karena dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 100, Allah Subhanahu wa taala ayat 100 sampai dengan ayat 102, Allah Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 102, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ada orang-orang nanti di hari kiamat tidak menemukan penolong baginya. Tidak ada yang memberikan syafaat. Ketika ada orang yang dikeluarkan dari neraka, lalu mereka bertanya, kenapa mereka dikeluarkan dari neraka? Ada anaknya yang memberi syafaat untuk mereka. Lalu kemudian dilihat lagi ada yang keluar dari neraka. Lalu bertanya, kenapa ini dikeluarkan dari neraka sementara kami tidak dikeluarkan? Malaikat menjawab, karena mereka hari ini, saat ini punya sahabat, punya teman yang memberikan syafaat kepada mereka. Saat itulah Allah mengabadikan dalam Al-Quran,
ada orang-orang yang tidak menemukan penolong bagi mereka, kemudian berteriak di neraka. Fama lana min syafi'in. Duhai kasihannya kami ini. Fama lana min syafi'in. Kenapa mereka kasihan? Karena ternyata mereka tidak punya pemberi syafaat. Ya Allah, ya Rahman. Nabi tidak memberi syafaat kepadanya. Bisa jadi karena dia jarang sholawat kepada Nabi. Mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan mudah-mudahan setiap salawat kita ini disampaikan Allah saat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Nabi Muhammad itu punya tanda, sehingga ketika umat Nabi Muhammad itu dilemparkan ke dalam neraka, Nabi Muhammad akan tahu siapa umatnya, maka Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah, ummati ummati, ya Allah, Allahumma adkhilil jannah min ummati, ya Allah masukkan ke dalam surga umatku yang di dalam hatinya ada sebesar koin dari tauhid la ilaha illallah. Maka Allah memerintahkan menyelamatkan umat Nabi Muhammad yang di dalam hatinya sebesar koin tauhid la ilaha illallah. Dan Nabi terus meminta, ya Allah masukkan lagi di antara umatku, aku melihat masih ada di neraka, masukkan umatku yang saat ini masih di neraka ya Allah, walau dalam hati mereka setengah koin dari tauhid, dari iman kepadamu. Nah jemaah rahmat Allah, ada orang kata Allah, fama lana min syafi'in. Mereka berteriak, mereka bersuara di neraka, ma lana min syafi'in. Duhai, kenapa hari ini tidak ada orang-orang yang memberi syafaat? Nabi tidak beri syafaat kepadanya karena ternyata agama Nabi dihinakan. Dia hanya mementingkan jabatannya, kekayaannya. Qur'annya Nabi Muhammad, Qur'annya dihinakan, dia tidak pernah membela, dia hanya mementingkan jabatan dan hartanya. Syariat Nabi Muhammad, jilbab, syariat Rasulullah di dunia ini dihinakan. Bahkan Nabi Muhammad dinistakan. Mereka tidak pernah bersuara padahal mereka punya jabatan, punya pengaruh. Tapi karena dunia, karena hanya memikirkan diri, mereka kemudian tidak pernah membela Rasulullah, tidak pernah membela agama Rasulullah, syariat Rasulullah. Maka mereka pun dilupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula ada anak, karena anaknya mengikuti perilakunya. Anaknya tidak ada yang kemudian melaksanakan perintah Allah. Anaknya malah dikumpulkan juga dengan dia di neraka. Di dunia tidak juga sahabat, menunggu sahabat memberi syafaat. Ternyata semua teman-temannya di dunia ini semuanya penghuni neraka. Karena dulu ada temannya penghuni surga. Saat ini sudah di surga. Dulu ada temannya yang sering mengajaknya ke pengajian. Temannya itu ditinggalkan karena tidak menguntungkan. Apalagi mungkin temannya itu miskin. Hanya mengajak untuk berinfak ke pesantren, ke rumah Al-Quran. Semuanya ditinggalkan. Semua teman-teman baiknya ditinggalkan. Yang dicarinya hanya teman-teman kaya. Walau kemudian ternyata mereka yang menjerumuskannya ke neraka. Nah orang-orang seperti ini akan berteriak nanti di neraka. Fama lana min syafi'in. Hai, kasihannya kami, tidak ada istri yang beri syafaat, anak juga tidak ada, Nabi pun tidak beri syafaat kepada kami. Wala sadiqin hamim. Dan sebagaimana hari ini kami tidak punya teman, punya sahabat yang mau memberikan syafaat. Lalu mulailah mereka berkata, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Duhai, seandainya kami bisa dikembalikan di dunia, kami berjanji, lanakunanna minal mu'minin, kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Sayangnya sudah terlambat. Tidak ada penyesalan yang berarti kalau sudah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ketiga, bahwa yang masuk neraka tapi mereka tidak kekal adalah dengan rahmat Allah ahlu tauhid, mereka orang beriman yang tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah, tetapi dosa mereka banyak sampai kebaikan mereka lebih ringan dibanding dosanya. Nah, mereka akan dibersihkan di neraka sampai ada syafaat kepada mereka atau sampai mereka kemudian dikeluarkan Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin keempat, Allah, apa saja dosa-dosa? Apa saja dosa yang dilakukan seseorang menjerumuskannya ke dalam neraka, disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis,
walau tidak sampai dikekalkan di neraka. Adapun dosa yang mengekalkan di neraka tadi sudah kita bahas. Ya. Mudah-mudahan sudah dicatat baik-baik. Ada 5. Adapun jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran, pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau tidak kekal di neraka. Mereka orang beriman, mereka ada tauhid, tidak melakukan menyekutukan Allah, tetapi mereka melakukan dosa yang dibenci oleh Allah, dan Allah sudah mengancam dalam Al-Quran siapapun yang melakukannya sampai dia sholat, kalaupun dia tauhid, la ilaha illallah, tapi kalau dia melakukan dosa itu dia akan dilemparkan ke neraka. Kita akan dengarkan ada banyak jamaah yang dirahmati Allah dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, termasuk di antara dosa yang akan menjadi sebab pelakunya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun mengingat waktu kita yang sangat terbatas, kita hanya akan menyebutkan beberapa di antara dosa-dosa yang sering kita dengarkan kali ini untuk menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Di antara dosa-dosa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah yaitu kelompok yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ya, yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau juga saya ingin mengingatkan kepada jamaah yang dirahmati Allah untuk hati-hati, bijaksana dalam bab ini. Tidak boleh juga kemudian kita bermudah-mudah setiap kelompok yang kemudian selain dari kelompok kita mentang-mentang mereka sahabat teman kita yang tidak ikut mengaji dengan kita, lalu kemudian kita katakan mereka itu tidak sesuai sunnah, hanya kita dengan guru kita yang sesuai sunnah. Hati-hati, ada banyak sunnah Nabi. Bisa jadi kemudian jamaah dirahmati Allah, ada sunnah yang engkau hidupkan, ada sunnah yang tidak engkau hidupkan, dan sahabatmu ada sunnah yang mungkin jauh lebih utama, lebih mulia yang dia hidupkan, sementara sunnah yang engkau hidupkan belum dihidupkan oleh saudaramu. Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa umat Nabi Muhammad itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Allahu Akbar. Umat Nabi Muhammad terbagi menjadi berapa? Dan terbagi menjadi 73 golongan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa umatku ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73, bahwa umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 73 golongan. Lalu kata Nabi 72 finnar, sintani wa sab'un, 72 di neraka dan 1 yang di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di surga Allah? Hum man kana, mereka yang berusaha mengikuti meneladani agama, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan juga dihidupkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau sekali lagi saya ingatkan, hati-hati, tidak boleh bermudah-mudah, wah ini bukan kelompok nih, hanya kelompok kita yang satu, dia ini termasuk kelompok 72 golongan. Ini istidad, ini berlebih-lebihan. Kita pernah seperti contohnya yang mengatakan, oh Muhammadiyah itu termasuk dari 72 golongan masuk neraka. Hati-hati, ini tidak boleh, ini istidal. Ini istidal, jamaah rahmatullah Allah. Atau kemudian mengatakan NU ini yang seperti ini yang tidak boleh. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang satu yang masuk surga adalah, kata Nabi, adalah semua yang sudah berusaha mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, jamaah rahmatullah, mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang kalau kita lihat saat ini, masya Allah, saudara-saudara kita kaum muslimin seperti yang ada di Ustadz, yang mana disebut ahlus sunnah wal jamaah kira-kira saat ini. Kira-kira saat ini jamaah rahmatullah, Muhammadiyah, NU, Salafi, ini semua termasuk dalam ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi dari hadis ini jemaah rahmatullah, kita bisa menyimpulkan bahwa di antara dosa yang bisa membuat orang itu masuk di neraka walau dia tidak kekal adalah mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menambah ilmu agama kita, agar mudah-mudahan insya Allah kita saat ini agama, amalan yang kita lakukan ini adalah yang betul-betul berusaha mengikuti apa yang disunnahkan Rasulullah,
dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amalan perbuatan di Al-Quran yang pelakunya akan masuk neraka walau tidak kekal di neraka disebutkan Allah adalah mereka yang tidak mau hijrah. Mereka yang tidak mau hijrah. Tetap dalam maksiatnya, tetap dalam dosanya, tidak mau hijrah, tidak mau meninggalkan perbuatannya, walau dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia tidak mau hijrah, tidak enggan hijrah meninggalkan tempat tersebut, padahal tempat itu yang menjerumuskannya dalam maksiat, tidak mau meninggalkan kampung tersebut, padahal kampung tersebut yang membuat dia kemudian ikut-ikutan melakukan maksiat dan dosa tersebut, walau dia beriman. Maka ini termasuk yang pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah walau mereka tidak kekal dalam neraka Allah. Di antara dalilnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 93, 97, 98. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Mengingat waktu zaman Ramadan saya akan sebutkan secara cepat. Yang ketiga adalah zaman rahmat Allah, pemimpin yang tidak adil kepada masyarakatnya. Pemimpin yang tidak berlaku adil, yang tidak memilihnya dulu dengan pemilihnya dulu, itu dibedakan. Hati-hati. Jamaah rahmat Allah, mudah-mudahan setiap di antara kita yang diberikan amanah kepemimpinan dimampukan Allah berlaku adil. Selanjutnya di antara dosa yang kemudian akan menjadi sebab orang itu dimasukkan ke dalam neraka walau dia tidak kekal di neraka adalah berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Maksudnya berdusta atas nama Nabi, dia mengatakan bahwa Nabi pernah mengucapkan ini, dia mengatakan Nabi pernah melakukan ini, padahal Nabi tidak pernah melakukan itu. Maka ini diantara dosa yang akan membuat pelakunya itu masuk ke neraka walau dia tidak kekal. Sebagaimana hadis tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia kemudian menyiapkan tempatnya, kursinya di neraka. Lanjut jemaah rahmatullah Allah, di antara dosa yang membuat orang itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka walau tidak kekal di neraka adalah kibar, ujub, menyombongkan dirinya, menyombongkan hartanya, menyombongkan suaminya yang pejabat, menyombongkan nasab keturunan yang lebih baik dari semua orang yang ada di negeri, di kampungnya atau di kompleksnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga fi qalbihi mithqalu dzarratin kibar. Siapapun yang di dalam dirinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semua jemaah rahmat Allah. Hati-hati berdoalah kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari kesombongan. Ilmu bisa membuat kita ujub, bisa membuat kita sombong. Amal ini juga bisa membuat kita sombong, merasa puasa kita lebih bagus dari orang lain. Apalagi harta bisa membuat kita sombong. Nasab keturunan bisa membuat kita sombong. Apalagi jabatan kekuasaan, ini semua bisa membuat kita ujub, menyombongkan diri di hadapan umat manusia. Sementara jemaah rahmatullah Allah, Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jika berkenan saya minta 1 menit untuk menjawab telepon karena sepertinya ini dari Grab yang datang ke rumah sementara tidak ada orang di rumah, cuma sendiri. Keluarga besar saat ini semuanya di Makassar dan kami masih di Jakarta. Barakallahu fikum, saya minta kurang dari 1 menit. Silakan Pak, tafadhol. Ibu-ibu sambil menunggu Pak Ustadz, mungkin ada yang menitipkan doa atau ingin dibacakan doanya, silahkan bisa japri ke saya atau bisa menuliskan di room chat ini ya. Terima kasih. Mbak Ipeng, masih aman rekaman? Aman Mbak, cuman baterainya udah lowbat.
Kita doakan bersama mudah-mudahan segera nyala itu ya PLN Tega. Ya, assalamualaikum. Ya, kita lanjut jemaah yang rahmatullah. Sampai di mana tadi? Yang terakhir sombong Pak untuk Ya, yang di antara dosa yang yang memasukkan manusia ke neraka walau tidak kekal. Apalagi dosa yang bisa memasukkan kita ke neraka Ustaz, walau tidak kekal. Tapi walau tidak kekal jangan dianggap biasa. Jemaah rahmatullah. Sehari di neraka lamanya berapa di dunia? 50.000 sana. 50.000 tahun lamanya di dunia. Jadi kalau dia di azabnya 2 hari berapa lama itu? Wal iyadu billah. Itu kenapa Rasulullah memerintahkan kita senantiasa berlindung dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir enggak apa-apalah masuk neraka dulu, enggak apa-apa baru kemudian kita dikeluarkan darinya. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan Allah dari siksa neraka Allah, dimudahkan untuk melewati sirat, jembatan dan masuk ke dalam surga Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Di antaranya adalah ar-riba, ya, dosa riba. Dosa riba. Sebagaimana Allah sebutkan, dan ini dosa yang jemaah rahmat Allah banyak kita lalaikan saat ini, banyak kita anggap hal biasa, padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran bagaimana kemudian Allah mengancam pelaku riba di dalam Al-Quran, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, bahwa wahai kalian yang makan riba, tinggalkan riba. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka bersiap-siaplah, umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Wal iyadu billah. Pelaku riba itu, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa mereka itu di dunia akan merasakan beratnya riba, tersiksanya riba, lalu kemudian di kuburannya, dan ketika mereka dibangkitkan dari kubur sampai ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Lanjut jemaah rahmatullah Allah, di antara dosa yang akan menjadi sebab orang itu dimasukkan dalam neraka walau mereka tidak akan kekal adalah memakan harta secara batil. Mereka yang berbisnis lalu kemudian ketika punya rekan bisnis tidak tahu kalau kemudian dia mengambil yang lebih dari haknya. Nah, memakan harta yang tidak hak bagi kita ini di antara sebab kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan Nabi mengatakan setiap darah, setiap daging yang tumbuh dalam diri kita dari barang yang haram, maka neraka yang menjadi tempat utama untuknya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa yang kemudian pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka walau mereka tidak kekal adalah mendukung kezaliman, walau tidak sampai ikut-ikutan melakukan kekufuran, tapi dia mendukung kezaliman. Allah ingatkan dalam surah Hud ayat 113, Quran surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong mendukung kezaliman sehingga kalian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk di antara dosa yang akan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka walau mereka tidak akan kekal di neraka adalah al-kasiyatul 'ariyat, ya, mereka yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, mereka yang tidak menutup auratnya yang diperintahkan Allah untuk ditutup. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah bagi setiap umat Nabi Muhammad, khususnya muslimah kita, untuk kemudian menutup aurat mereka. Lanjut jemaah yang dirahmati Allah, di antara yang disebutkan dalam hadis dan dosa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka walau tidak kekal adalah yu'adzibunal hayawan, menyiksa hewan. Lihat bagaimana rahmatnya Islam, sampai orang yang menyiksa hewan itu akan menjadi sebab dia masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, udzibat imra'atun, ada wanita kata Nabi diazab oleh Allah cuman karena kucing. Kenapa? Karena kucing itu dipenjara dan tidak diberikan makan dan minum sampai meninggal. Karena perbuatan itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Walau Nabi juga menyebutkan dalam hadis tentang kisah seorang wanita masuk surga cuman gara-gara anjing. Gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing. Allahu Akbar. Padahal ini bukan wanita biasa, dia ini wanita nakal, penzina. Tapi ketika suatu hari dia melihat ada anjing yang kehausan, dia turun ke sumur mengambil air dengan sepatunya, lalu diberi minum. Jemaah rahmatullah, karena inilah ia kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga.
Jamaah yang dirahmati Allah, di antara juga perbuatan yang memasukkan manusia ke dalam surga, ke dalam neraka adalah walau tidak kekal, mereka yang kemudian menuntut ilmu tapi tidak ikhlas, menuntut ilmu untuk menyombongkan diri, untuk disebut bahwa dia ini adalah orang yang pintar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara dosa yang membuat pelakunya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berbangga-bangga di dunia ini, ya. Mereka yang menampilkan kemewahan, menyombongkan kemewahan dan harta mereka, mobil emasnya diperlihatkan, lemari emasnya diperlihatkan, disombongkan, termasuk mereka yang makan dan minum dari bahan yang terbuat dari emas. Rasulullah mengatakan yang meminum dari bahan dan yang makan dari bahan yang terbuat dari emas, mereka akan diazab di neraka. Kenapa Rasulullah? Mereka bagaimana tega makan minum dari piring gelas dari emas, sementara ada banyak saudara mereka yang tidak bisa menemukan makanan mengenyangkan perut mereka. Jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sekarang 14.31. Sisa 3 poin yang akan kita bahas, kita percepat. Ada orang-orang, poin kelima, ada orang-orang namanya sudah disebutkan. Mereka ini sudah dilabeli neraka. Ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jangan-jangan sikap perbuatan perilaku kita ini mirip dengan mereka. Di dalam Al-Quran sebagaimana dalam hadis, Allah dan Rasulnya menyebutkan ada orang-orang yang memang sudah pasti akan masuk neraka Allah. Nama mereka sudah disebutkan. Siapa mereka? Ada yang sudah tahu? Satu, Fir'aun. Fir'aun ini dimasukkan, sudah jelas. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang sudah menjelaskan bahwa Fir'aun pasti akan diazab, disiksa di neraka Allah. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar. Quran surah Hud ayat 98 bahwa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Siapa lagi orang yang kemudian sudah disebut namanya di neraka selain Fir'aun? Ada ternyata istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya Allah, padahal mereka istri Nabi, ya, tapi tidak mengikuti Nabi dan Rasul. Itu mengingatkan, itu menjadi peringatan bagi kita jamaah rahmatullah. Keluargamu, suamimu tidak akan pernah menyelamatkanmu jika engkau kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Lihat gimana istri Nabi Nuh, suaminya adalah Rasul pertama diutus oleh Allah. Kemudian Nabi Lut, istri suaminya adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ke-10, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا. Mereka ini adalah istri dari dua hamba kami yang saleh, satu istri Nabi Nuh, satu istri Nabi Lut. Tapi kenapa mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka? Allah sebut fakhanatahuma, yang membuat dua wanita ini, istri Nabi ini, akhirnya masuk neraka. Padahal mereka ini adalah istri Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Khanatahuma, mengkhianati suaminya, mengkhianati dakwah suaminya. Allahu Akbar. Dan ini menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Yang ketiga, jemaah yang rahmat Allah, di antara yang disebutkan nama mereka di neraka dalam Al-Quran selain Firaun, lalu kemudian istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Yang ketiga, jemaah yang rahmat Allah, Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Adapun sebabnya kenapa, ya
Karena Abu Lahab dan istrinya di antara orang yang paling besar memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut jemaah rahmatullah, di antara yang sudah disebutkan tempatnya sudah dilabeli dengan neraka, disebutkan Nabi dalam hadis adalah Amru ibn Amir al-Khuzai. Siapa itu Amru ibn Amir al-Khuzai? Yaitu orang yang pertama kali memasukkan kembali berhala ke kota Mekah, ke Jazirah Arab. Setelah sebelumnya berhala itu dibersihkan Allah melalui nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Nah, orang ini yang pertama kali memasukkan berhala kembali. Ini menjadi peringatan. Kalau ada orang menjadi sebab di kompleksnya, di kampungnya, di negerinya, kesyirikan, kekufuran itu tersebar, dosanya lebih berat. Mereka pemimpin yang menjadi sebab. Mereka yang menjadi sebab kesyirikan, menjadi sebab kekufuran, maksiat, maka dosanya lebih dibanding yang lain. Seperti Amr ibn Amir al-Khuzai yang dilihat oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, di neraka sambil menyeret ususnya. Kata Nabi, siapa itu hai Jibril? Kata Jibril, itu Amr ibn Amir al-Khuzai. Dialah orang yang pertama kali memasukkan kesyirikan. Hati-hati, jangan menjadi sebab dosa itu terjadi di tengah-tengah kita. Kalau engkau menjadi pintu maksiat, pintu dosa, dosanya, ancamannya juga lebih berat. Kemudian di antara orang yang sudah dijanjikan neraka dalam hadis Nabi adalah orang yang membunuh sahabat Nabi, Ammar ibn Yasir. Jadi sahabat Nabi itu ada Ammar ibn Yasir yang Nabi sebutkan surga itu rindu kepada 3 orang. Di antara 3 orang yang dirindukan surga itu adalah Ammar ibn Yasir, dan ternyata dia dibunuh, bahkan disalib. Kata Nabi, siapapun yang membunuh Ammar dan menyalib, dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir jemaah rahmat Allah, siapa yang paling banyak masuk neraka? Kalau yang masuk surga sudah pernah kita bahas bahwa yang paling banyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling banyak masuk surga? Yang paling banyak masuk surga adalah wanita, ya. Karena selain wanita dunia, ada wanita-wanita surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa yang paling banyak masuk neraka, memenuhi neraka Allah adalah wanita. Namun kita berdoa mudah-mudahan semua wanita dijauhkan diselamatkan Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis, wa qumtu ala babin nar, aku pernah berdiri di depan pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha nisa, kata Nabi, ketika aku berdiri di depan pintu neraka, aku melihat yang paling banyak memenuhi neraka itu adalah perempuan. Itu kenapa? Jamaah yang dirahmati Allah. Rasul dalam hadis pernah berkata, mengingatkan kepada semua sahabiah, semua wanita dari umat Nabi Muhammad SAW, ya ma'syaran nisa, mohon diingat, mohon dicatat baik-baik bagi seluruh jamaah yang ikut kajian saat ini, wanita lebih banyak masuk neraka dibanding laki-laki. Berdasarkan hadis Nabi, aku pernah berdiri di depan pintu surga, aku dapati yang paling banyak memenuhi neraka itu adalah wanita. Maka Nabi dalam sebuah hadis secara khusus mengingatkan kepada wanita, ya ma'syaran nisa, wahai kalian semua wanita, tasaddaqna, kata Nabi, bersedekahlah kalian. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kebanyakan kalian itu adalah penghuni neraka. Apa hubungannya sedekah dengan neraka? Di antara yang paling banyak menyelamatkan seseorang dari neraka adalah sedekah-sedekahnya di dunia. Sehingga kata Nabi, ada orang nanti selamat dari neraka itu cuman karena sepotong kurma. Allahu Akbar. Karena sepotong kurma dia selamat dari neraka. Lalu bagaimana dengan sepotong roti? Lalu bagaimana kalau kemudian buka puasa yang dibagikan, makan malam yang dibagikan? Allahu Akbar. Laki-laki juga dianjurkan bersedekah. Tapi di hadis ini secara khusus Nabi menyeru kepada wanita, ya ma'syaron nisa, wahai kalian wanita, tasaddaqna, perbanyak sedekah. Kenapa ya Rasulullah? Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlun nar, karena aku melihat kalian wahai para wanita lebih banyak memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan sedekah, sedekah yang paling banyak menyelamatkan manusia nanti dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat wanita lebih banyak masuk neraka? Kata Nabi,
walam yakun dzalika walima dzalika ya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan di depan sahabat-sahabat wanita bahwa yang paling banyak masuk neraka itu wanita, sahabat wanita-wanita, sahabiah bertanya, walima dzalika ya Rasul? Kenapa bisa kami wanita yang lebih banyak akhirnya masuk neraka? Kata Nabi, takfurnal la'nah wa takfurnal 'ashira. Dua ini ternyata perbuatan yang membuat kalian wahai wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka. Satu, tukfirnal la'nah. Kalian itu wanita mudah sekali melaknat. Kalian itu wanita mudah sekali melaknat. Tukfirnal la'nah. Yang kedua, wa takfurnal 'ashira. Karena kebanyakan kalian wahai wanita tidak taat, kufur, ingkar, durhaka kepada suami-suami kalian. Jadi ini menjadi pengingat bagi setiap ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau insyaallah saya berhusnudzan semua yang ada di sini adalah mereka yang dijauhkan dari banyak melaknat, semua yang ada di sini adalah mereka yang insyaallah senantiasa dibimbing oleh Allah untuk taat kepada suami selama bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah pernah kita singgung di pembahasan sebelumnya, yaitu sifat neraka ketika kita menjelaskan tentang luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Poin ke-7 adalah besar fisik ahli neraka. Kalau penghuni surga kita sudah tahu besar fisiknya seperti apa? Seperti fisiknya Nabi Adam, sittuna dzira'an, 60 hasta. Sementara penghuni neraka, besar fisik penghuni neraka sesuai dengan dosanya. Semakin besar dosanya, ya, semakin besar dosanya, maka semakin besar fisik orang itu di neraka. Sehingga empuk juga malaikat memukuli, menyiksa mereka. Sehingga mereka betul-betul merasakan pedihnya siksa neraka. Bagaimana tidak? Siksa neraka setiap kulit mereka itu selesai hangus, terbakar di neraka. Kata Allah, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah memberikan gambaran tentang besarnya penghuni neraka. Di antara mereka kata Nabi, ma baina mankibail kafir finnar, di antara dua pundak orang kafir yang disiksa di neraka, nasira salasata ayyamin lirrakib musri. Orang kafir di neraka itu, ada orang kafir di neraka kata Nabi, ketika mereka disiksa di neraka, besarnya fisik mereka, pundaknya dari satu pundak ke pundak yang lain, ini dilalui dengan 3 hari perjalanan dengan kendaraan yang cepat. Allah. 3 hari dilalui dengan kendaraan cepat. Ya, anggaplah kalau kemudian ke Depok naik kuda, ke Depok, ke Bogor naik kuda, itu kan nggak, ya sehari lah, anggaplah sehari. Lalu bagaimana kalau 3 hari dengan kendaraan cepat baru bisa melewati antara 2 pundak satu orang kafir yang disiksa di neraka Allah. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam syarat Imam Muslim, ada orang kafir ketika dia disiksa di neraka, besarnya fisik mereka, giginya saja, satu giginya saja, yaitu gigi bagian belakang, besarnya itu seperti besarnya gunung Uhud. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, pembahasan kita kali ini semakin mengenalkan kita dengan neraka, dan semoga itu semakin membuat kita takut untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan semoga ini semakin mendorong kita senantiasa bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah agar kita, pasangan, anak, keturunan kita diselamatkan, dijauhkan Allah dari siksa neraka. Dan Ramadan adalah momen terbaik kita memperbanyak doa kita. Allahumma iqriqabana minan nar, ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka. Riqab abaina wa ummahatina, juga orang tua kami, ayah bunda kami, dan keturunan kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sebelum kita tutup dengan doa kafatul majlis, dan yang mau tetap sesi tanya jawab mendengarkan, mengambil faedah, tetap boleh. Yang ingin bubar setelah doa kafatul majlis, mudah-mudahan insyaallah Allah sudah menyempurnakan pahala majlis ilmu. Jamaah dirahmati Allah, sebelum membaca doa kafatul majlis, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu kalau bertemu, setiap di antara mereka akan saling berpesan, berwasiat, mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Kami minta kepada Mbak Ari untuk di-unmute ya, silakan di-unmute. Nah, dan saya mengajak kepada semuanya di hari ke-18 Ramadan ini, mari sama-sama kita saling mengingatkan
dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr alladzina amanu wa 'amilus shalihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan Jazakumullah Mbak Ari dan semuanya setelah Ustadz. wa iya. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Silakan yang ingin bertanya, ibu-ibu masih ada waktu nih, mumpung. Wanita mau bertanya atau siapa nih tadi, Mbak Eli mau bertanya? Mbak Ari boleh? Oh silakan Mbak Tesi, silakan. Makasih Mbak Ari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya ingin menanyakan tadi ada hal yang betul-betul sangat menarik dan penting ya mungkin Pak Ustadz ya, untuk saya khususnya. Yaitu yang tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa nanti itu kita ini umat Rasulullah akan terbagi menjadi 73 golongan Pak Ustadz ya. Di mana Bukan yang nanti, saat ini sudah terbagi. Oh, udah mulai ya Pak Ustadz ya, Ya, berarti. di dunia, ini pembahasannya di dunia. Umat itu terbagi menjadi 73 golongan. Ya, kemudian 72 golongan masuk neraka, 1 golongan selamat masuk surga, begitu Pak Ya. Ustadz.